Selamat datang di Kedai Riri. Lansia adalah lanjut usia. Lansia punya hidup istimewa karena mereka pernah muda, pengalaman di mana-mana. Bersyukurlah wahai lansia, tidak semua bisa sampai di sana. Biarkan dirimu jadi merdeka, gak perlu bercita-cita. Cita-cita biar untuk pemuda. Lansia menikmati saja, minum kopi di mana saja, tapi jaga dari bahaya. Ngopi dengan siapa saja, ajak teman yang bersahaja. Jangan ajak pacar lama, nanti malah jadi perkara. Bernyanyilah setiap hari lagu kebanggaan masa dulu. Cita-cita biar untuk pemuda. Lansia menikmati saja, minum kopi di mana saja, tapi jaga dari bahaya. Jatuh cinta adalah biasa, begitu juga bagi lansia. Katakan saja apa yang ada, rasakan saja indahnya cinta. Katakan saja apa yang ada, rasakan saja indahnya cinta. Jika kamu mengalami tanda-tanda ini, bisa jadi kamu adalah manusia terpilih yang memiliki tugas untuk menyadarkan manusia lain sebelum zaman yang baru itu tiba. Manusia terpilih ini disebut juga sebagai light worker, Satrio Piningit, Imam Mahdi, Avatar Kalki, atau Buddha Maitreya. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Mengalami kebangkitan spiritual atau spiritual awakening secara alami yang didahului dengan dark night of the soul. 2. Memiliki masa lalu yang kejam dan keras sehingga memiliki banyak trauma dan luka batin yang mendalam. Tapi anehnya, kamu bisa menyembuhkan
menumbuhkan ini semua dan menjadikan ini kekuatan powerful untuk bertumbuh. 3. Memiliki intensi untuk memperbaiki peradaban dan lingkungan. 4. Punya ketertarikan dengan kegiatan sosial. 5. Memiliki level kesadaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan manusia lainnya. 6. Memiliki pola pikir yang berbeda atau out of the box dan anti-mainstream. 7. Memiliki sedikit teman. 8. Punya dorongan untuk meningkatkan kesadaran orang lain. 9. Empath atau bisa merasakan energi orang lain. Sebenarnya, pusaka yang sedang diincar oleh elit global adalah DNA keturunan leluhur Nusantara itu sendiri. Ini bukan cuma asumsi orang-orang spiritual saja, tapi dari data-data sejarah yang ada, ternyata sebenarnya para elit globalis itu sudah sejak ratusan tahun lalu memburu ilmu-ilmu filsafat kuno di negeri-negeri yang kaya sumber daya alam. Karena memang negeri yang kaya sumber daya alam di ratusan tahun lalu saat Eropa masih berupa bangsa barbar yang gemar berperang, justru wilayah-wilayah seperti Nusantara, Afrika, dan Amerika Tengah justru sudah memiliki peradaban yang maju. Ini ditopang oleh tradisi kepercayaan mereka yang sangat menyatu sekali dengan alam. Di Amerika, ada suku-suku indigenes seperti Inca, Maya, Aztec, dan Indian yang saat Eropa masih dikuasai bangsa barbar, justru sudah membangun banyak bangunan besar dan memiliki kebudayaan yang tinggi. Nusantara juga sama. Saat bangsa Eropa berada di abad ke-8, Nusantara justru sudah sibuk membangun Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan juga mendirikan perguruan tinggi di era Kerajaan Sriwijaya. Bahkan sekarang pun Candi Borobudur sudah mulai diteliti lagi karena diduga itu adalah sebuah mandala besar yang sangat berkaitan dengan energi kosmik yang penting. Dulu leluhur kita sudah semaju itu, dan kemajuan kita dulu menjadi legenda sampai Eropa sebagai bangsa India atau Hindia yang eksotis kayak emas perak dan sumber daya alam serta magis. Bangsa Eropa yang bangkit setelah abad ke-8 mulai berlayar ke timur untuk mencari peradaban Hindia ini. Dan ketika mereka tahu Nusantara sejarahnya begitu maju, mereka menggunakan politik divide et impera, termasuk menggunakan gold, glory, and gospel untuk menguasai kepercayaan lokal setempat supaya mudah dikendalikan. Sedangkan artefak dan manuskrip-manuskrip kuno yang ditemukan pada dipindah ke Eropa untuk dipelajari. Artefak dan manuskrip yang tersisa dihancurkan dan dibakar. Dan orang-orang Eropa ini menggunakan agama juga sebagai politik adu domba dan menghambat kesadaran kita. Sehingga kita jadi lupa jati diri dan lupa kalau sebenarnya kita menyimpan keilmuan dan kebijaksanaan leluhur kita dalam DNA. Sedangkan di Eropa sana, Belanda sibuk mempelajari manuskrip kuno Nusantara untuk membuka ilmu spiritual yang konon siapa yang bisa menguasainya maka dia akan menguasai dunia. Sekarang sudah waktunya kita sadar kembali siapa jati diri kita sebagai bangsa Nusantara. DNA kita adalah pusaka warisan, tempat leluhur-leluhur kita dulu menanamkan ilmu dan kebijaksanaan mereka. Kalian yang mengalami kebangkitan spiritual sebenarnya mendapatkan privilege untuk lebih dulu menyadarinya. Selengkapnya, tentang membuka kembali DNA leluhur sudah saya bahas di online course yang judulnya Mengaktifkan DNA dan Wadah Leluhur Agung. Yang mau online course-nya, kalian bisa klik link di bio, pilih tombol online course lalu klik judulnya yang ini, atau baca deskripsi untuk mendaftar secara manual. Tidak peduli dia bekas pelukan siapa. Tidak peduli dia setulus apa dengan masa lalunya. Tidak peduli seberapa lama dia menghabiskan waktu dengan masa lalunya. Tidak peduli berapa banyak rangkaian cerita yang dia sudah berikan pada masa lalunya. Tidak peduli seberapa banyak yang dia sudah keluarkan untuk masa lalunya. Yang terpenting adalah dia milik saya hari ini.
membersihkan energimu dari kontrak jiwa yang tidak kamu ketahui. Dan saat ini, coba rileks, tarik nafas. Izinkan saya membersihkan energimu saat ini. Energi ini akan bekerja dan kamu akan bisa merasakan sesuatu terputus dari hidupmu. Dan mari kita mulai. Dan jika kamu merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam perjalanan hidupmu, ini akan membantu dan dibersihkan dari jalan yang bukan jalan. Aku menggunakan clear quartz dan tiger eye untuk perlindungan dan pembersihan. Relax. Dan aku akan mengirimu energi perlindungan dengan batu turmalin. Oke, tarik nafas, biarkan energi ini bekerja. Kamu dibebaskan dari energi yang tidak selaras lagi dengan dirimu. Kamu telah diselamatkan. Mulai saat ini, kamu akan berjalan di jalanmu yang sebenarnya. You must release the burdens of the past. When you do, the karma is settled and your spirit is finally free.